Baru aja berangkat kita langsung dibagikan tote bag berwarna orange dan di sini tuh ada tulisannya. Yang tulisannya adalah melangkahlah sejauh mungkin untuk merasakan betapa nikmatnya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan kembali. Baru aja satu malam di rumah ya, setelah kemarin perjalanan lumayan panjang dari Jakarta sampai ke Aceh. Baru satu hari di Jakarta. Pagi hari ini aku udah berangkat lagi menuju ke Malang karena ada kerjaan sedikit di Malang. Dan pagi hari ini aku akan naik bus 27 Trans. Ini pertama kalinya di tahun 2025 aku naik bus 27 Trans. Padahal dulu ya, dalam waktu 1 tahun itu aku bisa naik bus 27 Trans bisa 7-8 kali. Ya karena dulu aku tinggal di Malang. Tapi sejak pindah ke Jakarta, aku udah nggak pernah lagi naik bus 27 Trans. Terakhir naik 27 Trans itu dari Malang ke Bandung, teman-teman. Jadi udah lama banget ternyata nggak naik 27 Trans ya. Itu udah 8 bulan atau 9 bulan lalu tuh. Dan hari ini aku akan naik bus 27 Trans double decker berangkatan pagi. Dia tuh berangkatnya dari Terminal Pondok Pinang jam 5:45 menit. Jadi pagi banget, teman-teman. Salah satu alasan kenapa aku jarang naik bus 27 Trans pagi adalah berangkatnya pagi banget. Jam 5:45 di Terminal Pondok Pinang. Dulu pernah naik yang Freya kalau nggak salah ya. Pemberangkatan pagi dari Poris itu jam 5 pagi. Jadi bener-bener pagi sekali. Dan itu agennya aja belum ada jam segini. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus 27 Trans bisa datang ke Terminal Pondok Pinang loket nomor 23 atau menghubungi nomor yang ada di sini. Nah, sekarang hampir jam setengah 6 pagi. Ini sudah ada beberapa bus. Di depanku ini ada bus Best Premium. Ada 2 di sini, 1 di sana. Ini busnya bagus ya. Jetbus 5. Dia dari Jakarta ke Sidareja. Dan dia dari Jakartanya tuh bener-bener di sini loh, teman-teman. Lebak Bulus atau Pondok Pinang. Sini sih tulisannya Lebak Bulus ya. Lebak Bulus, Kampung Rambutan, Banjarsari. Ini juga salah satu bus yang aku belum pernah naik nih, Best Premium. Sama sekali belum pernah naik. Apakah recommended buat dicoba? Coba silakan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi aku bingung, kalau udah sampai Sidareja, terus lanjut kemana lagi ya? Sidareja, apakah ada dari Sidareja ke arah Jawa Tengahan sana? Coba teman-teman yang tahu daerah sana silakan tulis di kolom komentar di bawah. Karena ini busnya bagus-bagus banget sih menurutku ya. Tuh. Dari luar aja kita bisa lihat dalamnya tuh bersih sekali. Dan penumpangnya banyak loh. Best Premium ini. Tapi memang berangkatnya pagi banget sih. Jam segini loh, busnya udah nyala. Ini juga, ini sama ke Sidareja. Mingguan namanya nih. Tuh ya, Mingguan nama daerahnya. Gitulah. Oke. Jadi kita tunggu bus 27 Trans nyampe sini jam 5:45 kalau sesuai dengan jadwalnya. Nah, itu dinyalakan juga tuh. Jadi tiga-tiganya udah nyala nih. Best Premium. Jadi penumpangnya banyak banget ya. Pagi hari aja dia berangkat 3 bus loh Best Premium ini. Luar biasa. Kapan-kapan kita cobalah Best Premium. Dan pagi hari di sini sudah terpantau lumayan ramai. Nih. Padahal masih belum jam setengah 6 pagi. Tapi di sini tuh warung belum ada yang buka, teman-teman. Jadi sepertinya aku mau ke Indomart dulu ya. Sambil nunggu
agennya 27 Trans belum ada juga tuh. Jadi mau tuker tiket juga belum bisa. Ya, kita ke Indomart dulu. Dari sini kita belok kanan sekitar 200 meter. Odin datang. Wih. Ini bus yang pernah aku naikin pada saat masih baru-barunya dulu dari Polres ke Malang. Dia baru aja finish ya. Wih, Odin. Wih, suspensinya diturunin dong. Jadi ini 27 Trans kayaknya udah SOP ya. Jadi nurunin penumpang sebentar aja, dia suspensi wajib turun. Supaya lebih mudah penumpangnya turunnya dan juga kondekturnya lebih mudah ambil barang di bagasi. Wih. Oke, yuk kita ke Indomart. Nah, ini ada lagi datang nih, M-Trans. Terlihat dari kejauhan ya. Oh, bisa barengan gitu ya. Ini M-Trans yang merah. Perasaan tadi aku ketemu ini deh. Kok dia balik lagi ya? Bis pertama yang masuk ke Terminal Pondok Pinang, Agramas. Wih, selalu yang paling pagi sih ini memang. HD 004. Aku penasaran banget sih sama bus ini. Ini kilometernya udah berapa ya? Harusnya sebentar lagi bus yang kita naikin datang nih. Kalau sesuai jadwalnya ya, jam 5 lewat 45 menit. Dan ini lihat, udah rame bener ini. Serame ini pagi hari di Terminal Pondok Pinang. Sekarang jam 5 lewat 45 menit. Ini belum datang bus 27 Trans. Biasanya kalau telat seperti ini pasti ada apa-apa nih. Entah ada penumpang yang telat atau ada apalah pokoknya. Karena 27 Trans itu biasanya dia on time sekali. Ini baru masuk bus Sudiro Tunggajaya. Ini dia langsung berangkat lagi loh. Jadi baru masuk nanti jam 6:30-7 lah. Dia langsung balik lagi. Sekarang jam 6 lewat 5 menit. Belum datang juga teman-teman bisnya. Dan aku udah tukar tiketnya by the way. Ini untuk tiketnya. Lucu banget ya tiketnya sekarang bentuknya seperti ini. Kalau dulu kan cuma bagian depan bus aja. Sekarang dari bagian samping. Tuh. Lucu sekali tiketnya. Ini bagian depannya. Ini bagian belakang tiketnya. Jadi dia dibolak-balik sama aja. Tuh. Nah, untuk tiketnya seperti ini. Ada tulisannya PPJS Pondok Pinang Jakarta Selatan menuju ke Malang. Tanggal belinya 6 Juli. Berangkatnya 10 Juli. Kursi nomor 3B. Harganya Rp420.000. Berangkatnya 10 Juli jam 5 lewat 45 menit. Jadi ya ini tumben banget 27 Trans telat. Ini udah telat 20 menit dari jadwal seharusnya. Ini ya seperti yang tadi aku bilang ya. Ini antara ada penumpang yang telat, tapi kemungkinan besar ya penumpang yang telat sih. Pasti. Karena jarang sekali lah 27 Trans telat. Nah, ada masuk bus Rosalia Indah dengan nomor 3091. Wih, ini dari mana ke mana ya? Nggak ada tulisannya di depannya. Ini juga ada Indoren baru masuk. Indoren ini on time banget, jam 6 tank dia masuk. Jam 6 lewat 10 menit.
Akhirnya datang juga bus 27 Trans yang akan mengantarkan aku dari Pondok Pinang, Jakarta Selatan menuju ke Malang. Itu dia. Busnya lagi masuk ke dalam terminal. Ya jam-jam segini tuh jam-jam mulai crowded ya di sini ya. Jadi harus antri. Ini Garuda Mas baru masuk juga. Nah, inilah di belakangnya Garuda Mas ini. Wih. Dengan nickname Philly. Oh, dia mundur nih. Ini bagus juga loh. Garuda Mas dengan nickname Montana. Velgnya udah aluminium. Dia mundur. 27 Trans masuk di belakangnya Rosalia. Zaman penumpang 27. Oke. Ini dia. Philly. Ini pertama kalinya aku naik bus ini, teman-teman. Seperti biasa aku duduk di atas, di deck 2. Karena di bawahnya sudah full. Mulus banget ya. Sini diturunin. Oke. Jadi kalau eksteriornya seperti ini ya teman-teman. Ya udah sering lihat lah ya. 27 Trans dengan bodi Jetbus 5 Adiputro. Sasisnya dia pakai sasis Volvo B11R. Mulus banget. Ada Mahardika, dia mau belok tapi nggak dapet. Nih mau masuk tapi belum dibuka pintunya nih. Wah, diparkir dulu. Apa dia mau mundur ya? Ini baru masuk. Ini mau keluar. Ini mundur. Wah, sibuk sekali memang. Di belakangnya ada M-Trans tuh baru masuk. Aduh, suspensinya harusnya dinaikin dulu nih. Oh, nih penumpangnya 27 Trans. Banyak sekali. Oke. Kita langsung naik aja. Ke sana berarti. Iya. Langsung ada karpetnya. Ini bagian bawah. Slipper di depan. Toilet di sini. Ini ada penghangat handuk. Dispenser, pokmi dan kawan-kawannya. Yuk, kita langsung naik. Ini untuk smoking area. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di kursiku. Ini adalah kursi nomor 3B. Kenapa dimulai dari nomor 3? Karena nomor 1, 2-nya ada di deck bawah. Dan seperti biasa, kita bisa taruh barang di depan karena di atas tidak ada bagasinya ya. Kalau di nomor 3 dan juga nomor 4. Terus ini ada cup holder di sebelah sini. Dan kalau untuk yang duduk di kaca itu ada chargernya di sana. Ada charger yang type A dan juga yang type C. Kemudian ini kita double leg rest tuh. Jadi bisa selonjoran maksimal seperti ini. Enak sekali. Terus juga ada tempat sampahnya, jadi jangan buang sampah sembarangan. Dan ini tuh dia ada chargernya kalau yang duduknya di sebelah gangway ya. Ada charger yang colokan seperti di rumah dan ada yang type A. Jadi jangan takut untuk kehabisan baterai sepanjang perjalanan bersama bus ini. Dan kita juga langsung diberikan selimut seperti ini. Selimutnya enak banget ya. Terus juga ada bantal lehernya seperti ini. Tuh bisa disetting posisi si bantal lehernya. Enak sekali ya. Untuk kursinya seperti biasa dia 2 di sebelah kanan dan juga 2 di sebelah kiri teman-teman. Oke, sekarang jam 6:16 menit. Telat 31 menit dari jadwal seharusnya ya, yaitu jam 5:45 menit.
Akhirnya kita diberangkatkan. Ini dapat nggak nih beloknya nih? Aduh, ngilu banget ya. Aduh, Pajero lagi. Dapat gak nih? Ih, dapat loh, nggak usah mundur. Emang di Pondok Pinang ini skill driver benar-benar diuji ya teman-teman. Oke, seperti biasa perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam perjalanan. Dengan bus seperti ini ya pasti akan nyaman sekali. Dia pakai sasis premium dan juga kursinya ini memakai kursi rimba kencana. Terus juga pelapis kursinya ini juga pakai MBTEK Carrera, jadi enak banget disentuh oleh kulit gitu teman-teman. Oke, jadi selamat menikmati perjalanan. Baru aja berangkat kita langsung di absen oleh kondektur untuk turunnya di mana, dan juga kita langsung dibagikan bungkusan berwarna orange ya, ini tote bag seperti ini, dan di belakangnya itu ada tulisan melangkahlah sejauh mungkin untuk merasakan betapa nikmatnya pulang. Ini kata-kata yang udah lama banget ada di box ya, dari zaman boxnya dulu sekarang menjadi tote bag dan tetap ada nih kalimat itu ya. Mari kita lihat bagian dalamnya. Banyak sekali ya. Kalau nggak salah ini snacknya itu ada 8 item teman-teman. Harusnya sih masih sama aja ya. Tuh ya, sebanyak ini memang snack dari 27 Trans. Seperti yang aku bilang ya, aku tuh jarang banget naik 27 Trans pemberangkatan pagi karena bener-bener pagi sekali teman-teman. Naik bus ini tuh kita jadi kayak morning person sekali ya. Berangkatnya tuh barengan sama orang-orang berangkat kerja soalnya. Kayak sekarang kan jam 6 lewat 20 menit. Ya barengan dengan orang berangkat kerja. Ini untungnya masih semi-semi liburan ya, jadi jalanan nggak terlalu ramai. Ini kalau hari kerja yang benar-benar normal di sini macet banget nih di depan Cilandak Town Square. Kalau sekarang sih nggak terlalu ya. Nah, ini kita ada keluar dari jalan tol. Ini exit Pasar Minggu atau Pasar Bo kalau aku nggak salah ya. Ini emang ada. Oh, di sini ternyata ada agen bus teman-teman. Tuh di pinggir jalan ini nih yang ada mobil nih. Oh walah, ini aku baru pertama kalinya loh naik bus 27 Trans dan ada ambil penumpang di sini. Dan ternyata banyak juga ya. Ada PO Haryanto, ada SS Traveling yang agennya di sini juga. Wow, ini benar-benar baru sekali soalnya aku kesini. Pemberhentian selanjutnya yaitu di Pasar Rebo. Kalau di sini sih udah sering sekali ya aku naik bus 27 Trans dan mampir ke agen Pasar Rebo karena memang salah satu spot penumpang ke Malang itu di sini teman-teman, di Pasar Rebo. Banyak sekali penumpang ke Malang dari sini. Pemberhentian keempat dari bus 27 Trans ini adalah Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan ini kenapa orang bisa jalan kaki di sini deh? Biasanya ada petugas yang larang deh. Nah, jadi pagi hari di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini ada bus Sinar Jaya, ada bus Rosalia Indah, ada bus Agramas, biasanya ada bus City Trans, Indoren, M-Trans karena jamnya bareng ya. Itu ada bus Siliwangi Antarnusa juga ternyata jam segini ya. Itu yang Tentrem Avante. Nah, ini kita parkirnya di paling ujung biasanya. Tumben nggak ada bus ke Malang lagi ya. Sepi banget ini. Apa karena kita telat ya? Sekitar 5 menit kita berhenti di Terminal Terpadu Pulau Gebang untuk menaikkan beberapa penumpang. Ini kita mulai mundur lagi dan inilah Indoren. Ternyata Indoren ada di belakang kita. Aku kira Indoren udah jalan duluan ya. Itu Indoren juga dari Jakarta menuju ke Malang. Aku juga udah pernah naik bus itu ya dan itu kencang sekali busnya.
Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini untuk agennya 27 Trans Bekasi Timur, itu posisinya tidak jauh dari lampu merah. Ini dia. Setelah menaikkan penumpang di agen 27 Trans tadi dekat lampu merah, ini kita lanjut jalan lagi, dan seperti biasa ini untuk putar baliknya itu di SPBU Pertamina. Ini di sebelah kanan kantornya Rosalia Indah, terus ini untuk agen-agennya bus lain ya, banyak sekali agen-agen di sini. Ini dia untuk SPBU-nya. Ini lucu banget sih. Ini sasis Volvo tapi klaksonnya pakai klakson Hino loh. Sangat humble sekali ya. Oke, ini kita putar balik di sini. By the way, ini AC-nya dingin ya. Jadi ini aku udah pakai selimut loh. Jadi luar biasa nih. Walaupun kita duduk depan tapi dingin sekali AC-nya. Nah, selalu putar balik di sini ya untuk bus yang agennya itu ada di Bekasi Timur, yang tidak melewati SPBU. Kalau yang lewat SPBU itu putar baliknya di atas apa itu underpass itu ya. Nah, ini kayaknya kita ada berhenti lagi deh di sini. Ternyata 27 Trans tuh agennya ada 2 ya di Bekasi Timur ya, yang tadi dekat lampu merah dan di sini. Tuh kan kita berhenti lagi. Sering juga di Pak ya. Senang atas aksinya. Siap. Tujuan Polres Surabaya dan Malang. 10 menit lagi kita akan sampai di rumah makan Taman Selera. Mohon untuk dipersiapkan tiket, nanti ditujukan kepada petugas rumah makan. Bagi yang ingin ke toilet, saya persilakan. Terima kasih. Taman Selera. Kan dia gedungnya ada sendiri kan seperti itu. Dekat-dekat murah pengen enak. Maksudnya event yang first class gitu tetap aja. Makanya gitu. Tetap saja. Baru saja exit tol Cikedung, dan ini kenapa banyak banget truk yang parkir di pinggir jalan ini ya, kanan kiri ini ya. Ada apa ya? Apalagi ada kerjaan pengerukan tanah gitu. Yang aku suka kalau ke rumah makan Taman Selera adalah ketika melewati jalanannya ini loh. Jadi kayak berasa lagi di lintas Sumatera gitu loh. Dan biasanya kalau malam ini tuh yang lewat sini bener-bener bis semua loh teman-teman. Tuh ya, jalanannya tuh mirip lintas timur Sumatera ini. Semenjak Trans Jawa pindah. Oke, sekarang jam setengah 10 pagi. Ini kita tiba di tempat istirahat. Seperti biasa kalau kita naik bus 27 Trans, yaitu di rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Dan aku udah lama banget nggak kesini pas naik 27 Trans maksudnya ya. Karena biasanya kalau ke rumah makan Taman Selera itu kalau nggak di tempat Sinar Jaya, ya di depan. Terakhir aku kesini tuh kalau nggak salah naik bus Sumber Alam teman-teman. Jadi ya kangen juga ke belakang sini ya. Dan sekarang cuma kita sendiri aja, bus 27 Trans. Ada satu lagi bus 27 Trans pemberangkatan pagi, cuman kayaknya masih di belakang kita. Dan aku baru sadar ya, karena udah lama gak kesini. Ternyata di sini udah ada tempat untuk ngecharge mobil listrik tuh sebelah sini ya. Dan ada mobil yang punya rumah makannya, parkirnya di situ tuh. Land Cruiser. Dan ini sepertinya mes atau tempat tinggalnya mungkin manajernya atau pengurusnya dari rumah makan Taman Selera, karena emang rumah makan ini kan besar sekali ya. Jadi mungkin ada manajer, pengurusnya dan kawan-kawannya.
Itu rumahnya di sebelah sini. Bahkan mobilnya aja parkirnya di depan pintu rumahnya tuh. Ya begitulah. Dan ini kita kurang lebih sudah berapa jam ya? Dari jam 6 sampai jam setengah 10. Udah 3 jam setengah. Yang aku rasakan naik bus ini ya tentunya enak sekali. Karena ini bus masih tergolong baru lah ya, bisa dibilang ya. Mungkin belum ada 1 tahun kalau gue nggak salah. Jadi masih enak banget di bagian interiornya. Terus kalau aku merasakan mesinnya, tarikannya, akselerasinya, kayaknya ini tidak standar teman-teman. Kayaknya mesinnya udah diapa-apain. Dan di sini ada stikernya tuh. Wow, ya kan? Berarti udah diapa-apain nih, mungkin udah di remap. Jadi tarikannya, akselerasinya itu kayak enteng banget. Karena aku kan ya udah lumayan sering bawa bus dengan sasis Volvo ya. Jadi tahulah bagaimana akselerasinya dari sasis Volvo ketika standar. Dan kayaknya ini udah nggak standar. Karena ketika manuver itu enteng banget. Nah, mundur nih. Mau kemana nih? Oke, jadi mari sekarang kita makan dulu. Jangan lupa tiketnya dibawa karena di tiket ini ada barcode yang akan di-scan oleh petugas rumah makannya. Oh, ini sepertinya mau digeser untuk isi air toilet. Cakep ya. Oke, yuk kita makan dulu. Kalau mau ke toilet dan musola ada di sebelah sini ya teman-teman. Musolahnya tuh langsung sebelah sini. Enaknya kita kalau naik 2 Jutrans itu ke musola deket banget. Oke, alhamdulillah sudah selesai makan. Dan seperti biasa, masakan di rumah makan Taman Selera enak sekali teman-teman. Dan ini tumben banget ya. Sekarang udah mau jam 10 pagi. Ini 27 Trans yang satu lagi kok belum sampai juga ya. Biasanya tuh malah yang itu dulu loh, yang single deck dulu ya. Freya biasanya berangkat pagi tuh yang aku inget ya. Tapi tumben nih belum masuk. Masih kita sendirian di sini. Dan belum ada bus PO lain. Biasanya kalau nggak salah ada Rimba Raya, terus ada Kalingga kalau nggak salah ya. Tapi ini tumben loh, bener-bener kita sendirian aja. Pemberhentian pertama itu nanti ada yang turun di exit tol Kertosono. Itu tadi aku dengar soalnya. Terus abis itu Surabaya, seperti biasa di Medaeng, dan terakhir di Malang. Nanti aku turunnya di Suhat teman-teman, di tengah kota. Oke, jadi kita tunggu. Sebentar lagi akan diberangkatkan kembali. Sekarang jam 9 lewat 59 menit. Seperti biasa sebelum kru dan drivernya itu standby di bus, ini penumpang tidak boleh ada yang masuk ke bis teman-teman. Jadi kita nunggu di sini, di depan busnya. Untungnya di sini banyak kursi untuk nunggunya. Dari satu pilih berapa dari poin tujuan Surabaya maka naiki dirinya kembali. Driver dan siap melanjutkan perjalanan. Jadi buat para penumpang tujuan Putra dan driver dari satu pilih berapa dari poin tujuan Surabaya maka harap naiki dirinya kembali. Jam 10 lewat 5 menit, ini akhirnya kita diberangkatkan dari rumah makan Taman Selera. Dan ini baru ada satu bus SSM yang masuk ke rumah makan. Itu yang pemberangkatan pagi yang kelas eksekutif. Ini tumben banget, kita keluarnya itu mundur terus belok ke kiri. Biasanya tuh belok ke kanan, kayaknya mungkin ada sesuatu di sana jadinya kita tidak bisa lewat sana. Oke, kita lanjut jalan lagi dan sepertinya ini rumah makan Taman Selera mau ada pembangunan lagi ya, karena di sebelah kiri itu ada pasir yang banyak banget. Sepertinya itu persiapan untuk bangun gedung lagi di sini ya. Ini salah satu rumah makan paling besar sih teman-teman, karena memang halamannya itu besar banget. Ini mungkin tanahnya berapa hektar ini ya? 5 hektar sih udah pasti lebih sih ini.
Wah, karena hari ini cerah sekali, ini adalah salah satu spot paling aku suka kalau kita mengarah ke tol Trans Jawa ke arah timur ya. Ini di kilometer 181. Pemandangannya bagus banget teman-teman. Ini karena aku jarang ya ngetrip pagi, jadi ketika ngetrip pagi terus cuacanya cerah seperti ini tuh happy banget. Seperti biasa untuk bus 27 Trans itu kita exitnya di Lawang. Ini sepertinya ada penumpang yang turun di sini teman-teman. Dan lihat itu di seberang ada bus 27 Trans. Wih, itu yang keberangkatan malam ya. Dan ini dari Lawang kita menuju ke Kota Malang itu tidak lewat jalan tol lagi, melewati garasinya dari 27 Trans, tapi tidak ada penumpang yang turun di sini. Jadi kita langsung menuju ke Malang Kota. Nggak tahu nih mampir di Terminal Arjosari atau enggak. Mari kita lihat. Dan ternyata masuk teman-teman ke Terminal Arjosari Malang dan terlihat itu bus Unicorn Indorence sudah finish duluan ya. Ya karena dia mungkin dropnya tidak ada di exit tol ya, jadi langsung dari Jakarta menuju ke Surabaya. Dan ini kita ternyata langsung belok kanan di sini ya. Jadi untuk penumpangnya diturunkannya di sini. Nah, seperti inilah
Situasi di Terminal Arjosari ketika malam hari, ini ada bus Pahala Kencana yang parkir di sini tuh. Setelah selesai menurunkan penumpang di Terminal Arjosari Malang, ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Titik drop off selanjutnya yaitu di Inspired di Jalan Soekarno-Hatta atau Suhat. Dari sini ke Suhat itu mungkin sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Oke, saatnya kita turun dan ternyata penumpangnya tersisa sedikit ya, kurang dari 10 orang yang turun di sini. Oke, alhamdulillah sekarang jam 8 malam tepat akhirnya kita sampai juga di destinasi akhir dari bus ini yaitu di Inspired Soekarno-Hatta Kota Malang. Dan tersisa kurang dari 10 orang yang turun di sini. By the way, ini tokonya masih buka ya. Kalau teman-teman mau beli baju dulu silakan loh. Ya, seperti biasa, sepengalamanku naik bus 27 Trans, pelayanannya selalu memuaskan dan tidak pernah mengecewakan. Kalau ada teman-teman yang punya pengalaman naik bus 27 Trans double decker, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.